Ayat hari ini adalah Markus 8, ayat 22-30. Mari kita baca bersama. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Amin. Saya akan berbagi firman dengan judul, Di Persimpangan Jalan Menuju Langkah Berikutnya. Video yang kita lihat tadi adalah rekaman pertandingan olahraga internasional beberapa hari yang lalu, di mana seorang atlet, meskipun mengalami cedera parah, tetap berjuang sampai akhir dan memenangkan medali emas. Banyak orang mengira dia akan menyerah di tengah jalan, tetapi dia melakukan yang terbaik sampai akhir. Ia hampir menciptakan sebuah drama di babak final, dan saya rasa itu adalah momen paling mengharukan yang pernah saya saksikan dalam dunia olahraga. Pada percobaan pertamanya, atlet ini jatuh dan mengalami cedera parah. Dikatakan bahwa cederanya begitu parah hingga ia tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Ketika atlet bernama Choi Ga-eun muncul di layar untuk percobaan kedua, penyiar bahkan terkejut. Karena sepertinya semua orang di lokasi berpikir bahwa Choi Ga-eun tidak akan bisa bangkit, tidak akan bisa mencoba lagi. Mereka sepertinya mengira dia sudah menyerah. Situasinya sepertinya lebih menuntutnya untuk pergi ke rumah sakit daripada melakukan percobaan kedua. Namun, ia melakukan percobaan kedua, tetapi jatuh lagi dan membuat kesalahan. Saat saya berpikir dia mungkin akan benar-benar menyerah, ia kembali bertanding untuk percobaan ketiga. Sementara itu, ia sempat berbicara dengan ayahnya melalui telepon, dan ayahnya berkata, "Tolong, jangan menyerah." Kata-kata itu memberinya kekuatan. Pada percobaan ketiga, hanya dengan satu kali kesempatan, Choi Ga-eun mendapatkan skor tertinggi dan memenangkan medali emas. Dalam sebuah wawancara kemudian, ia mengungkapkan bahwa saat ia jatuh pertama kali, bukan hanya masalah bermain papan seluncur, tetapi ia bahkan tidak bisa berjalan. Memang, saat ia berjalan menuju upacara penyerahan medali, kami melihat sang atlet berjalan dengan sangat terpincang-pincang. Sebenarnya, dulu saya tidak terlalu suka ketika para pendeta menyebutkan Piala Dunia atau Olimpiade dalam khotbah mereka. Saya pikir semua jemaat pasti sudah menonton berita, sudah melihat siarannya. Lalu mengapa saya menceritakan kisah atlet Choi Ga-eun ini di awal khotbah? Coba kita bayangkan kita semua sedang menonton video ini di TV. Ia jatuh di percobaan pertama dan terluka parah. Lalu dengan susah payah ia bangkit untuk percobaan kedua, tetapi melakukan kesalahan di tengah jalan. Sambil menonton pertandingan ini, kita berpikir, sudah tidak ada harapan lagi. Akan sulit untuk mendapatkan medali. Lalu kita mengganti saluran TV. Hal ini ternyata benar-benar terjadi di stasiun televisi. Saat menyiarkan pertandingan Choi Ga-eun, beberapa stasiun televisi bahkan tidak menyiarkan secara langsung tantangan terakhirnya. Banyak orang melewatkan momen itu. Baik karena stasiun TV tidak menyiarkannya, atau karena penonton mengganti saluran. Mari kita asumsikan karena alasan apapun. Kita hanya melihat percobaan pertama dan kedua, dan tidak melihat percobaan ketiga. Lalu, bagi orang-orang yang hanya melihat percobaan pertama dan kedua, sebagai atlet seperti apa Choi Ga-eun akan dikenang? Bukankah ia hanya akan dikenang sebagai atlet malang yang cedera, dan atlet yang disayangkan karena tidak berhasil memenangkan medali? Namun bagaimana kenyataannya? Meskipun atlet ini gagal di percobaan pertama dan kedua, dan mengalami cedera parah hingga sulit berjalan, apa akhir dari kisahnya? Akhir dari kisahnya adalah medali emas. Disinilah letak pelajaran penting yang bisa kita petik. Yaitu, kita tidak boleh berpikir, saya tahu semuanya, saya sudah melihat semuanya.
Hanya dengan melihat sampai titik tengah. Hanya setelah melihat sampai akhir, barulah kita bisa mengatakan bahwa kita tahu. Pelajaran bagi kita adalah bahwa orang yang melihat keseluruhan sampai akhir dan orang yang hanya melihat sampai titik tengah dapat memahami satu peristiwa dengan cara yang sama sekali berbeda. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang sama berlaku untuk Yesus. Tergantung pada sampai titik mana kita telah mengalami Yesus. Atau apakah kita melihat dan mengetahui apa yang Yesus lakukan sampai akhir? Pemikiran dan pemahaman kita tentang Yesus dapat menjadi sangat berbeda. Bacaan yang kita baca bersama hari ini terdiri dari dua kisah. Yang pertama adalah kisah penyembuhan seorang buta. Dan yang lainnya adalah kisah tentang siapa Yesus menurut orang banyak dan para murid dan bagaimana mereka mengakuinya. Kedua kisah ini sama-sama berkembang dalam dua tahap yang berbeda. Pada tahap pertama, sesuatu dimulai, dan pada tahap kedua, sesuatu itu diselesaikan. Itulah mengapa kita memutuskan untuk merenungkan bacaan hari Minggu dan Senin bersama-sama. Kedua kisah ini memiliki struktur yang sama. Oleh karena itu, lebih penting untuk memeriksanya sebagai satu kesatuan untuk memahami bacaan ini. Kisah pertama adalah tentang penyembuhan seorang buta di Betsaida. Namun penyembuhan dalam bacaan hari ini agak unik. Mengapa unik? Karena selama ini penyembuhan yang dilakukan Yesus biasanya terjadi seketika. Hanya dengan satu kata, bangunlah. Orang yang tidak bisa bangun pun bangkit. Dan hanya dengan satu kata, berjalanlah. Orang yang tidak bisa berjalan pun berjalan. Namun, penyembuhan dalam bacaan hari ini tidak terjadi seketika, melainkan berlangsung melalui dua tahap. Pada ayat 23, Yesus melakukan tindakan penyembuhan pertama. Ia memegang tangan orang buta itu dan membawanya keluar kampung. Ia melakukan tindakan yang agak aneh dengan meludahi matanya, lalu menumpangkan tangan ke atasnya. Dan ia bertanya kepada orang itu, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Pada ayat 24, ketika orang itu membuka matanya, ia melihat orang-orang, tetapi mereka tampak seperti pohon-pohon yang berjalan. Pada tahap pertama, orang itu tidak sembuh sepenuhnya. Ia bisa melihat, tetapi tidak dengan jelas, dan sepertinya agak kabur. Hal ini karena ia tidak bisa membedakan antara pohon dan manusia, dan mengatakan bahwa pohon-pohon sedang berjalan. Segera setelah itu, Yesus melakukan penyembuhan kedua. Mari kita baca bersama ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Amin. Yesus menumpangkan tangannya lagi ke mata orang itu. Dan Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu menjadi terlihat dengan jelas. Ia pulih sepenuhnya pada tahap kedua. Dengan cara yang sangat unik ini, penyembuhan berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap pertama, ia melihat dengan kabur, dan baru pada tahap kedua, ia sembuh total dan jelas. Di sini saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Seandainya orang buta ini hanya mengalami tahap pertama dan tidak mengalami tahap kedua, apa yang akan terjadi padanya? Mungkin ia tidak akan mengalami kesembuhan yang sempurna. Meskipun ia bisa melihat sedikit lebih baik dari sebelumnya, efter manusia dan pohon. Mari kita coba pikirkan dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Sekarang dari sudut pandang seorang saksi mata. Anggaplah kita adalah penonton atau saksi mata yang sedang menyaksikan penyembuhan itu di tempat kejadian. Penyembuhan pertama terjadi. Kita mendengar bisik-bisik orang berkata, terjadi penyembuhan yang agak kabur sampai tidak bisa membedakan antara manusia dan pohon. Lalu, karena teringat ada urusan penting, kita meninggalkan tempat itu. Kita hanya menyaksikan penyembuhan pertama dan tidak melihat yang kedua. Bagaimana penyembuhan Yesus terlihat bagi saksi mata ini? Dalam pandangan terbatas orang ini, penyembuhan Yesus mungkin tampak belum sempurna. Namun, itu bukan karena kuasa Yesus kurang, melainkan karena pemahaman orang yang tidak melihat sampai akhir itu terbatas. Disinilah kesalahpahaman dan kekeliruan bisa terjadi. Kita tidak boleh menilai hanya dengan melihat tahap pertama. Hanya setelah melihat sampai tahap kedua, barulah kita dapat memahaminya sepenuhnya. Inilah inti dari kisah yang terkandung dalam bacaan hari ini. Pemikiran ini berlanjut ke kisah kedua di ayat 27 dan seterusnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan, Elia. Ada pula yang mengatakan, seorang dari para nabi." Sampai di sini adalah tahap pertama dari dua tahap.
Seperti halnya dalam bacaan sebelumnya, ketika orang buta disembuhkan dan penglihatannya kabur, sehingga tidak dapat membedakan antara manusia dan pohon, tahap ini dapat dilihat sebagai tahap pertama yang tidak sempurna. Kemudian, Yesus bertanya lagi kepada para murid. Mari kita baca bersama ayat 29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Amin. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Sekarang, menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Inilah tahap kedua. Pengakuan ini adalah pengakuan yang sempurna. Orang-orang menganggap Yesus sebagai salah satu nabi, sama seperti Yohanes Pembaptis atau Elia. Pengakuan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi dengan pengakuan ini, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengenal Yesus dengan tepat dan sempurna. Mereka tahu, tetapi tahu dengan samar-samar, seperti tidak bisa membedakan antara pohon dan manusia. Mereka tidak bisa membedakan antara Yesus dan seorang nabi. Berdasarkan pengakuan ini, mereka harus melangkah tahap berikutnya, yaitu tahap kedua. Jadi kedua kisah dalam bacaan hari ini mengandung satu pesan, yaitu kita tidak boleh berhenti di tahap pertama, tetapi harus melangkah ke tahap kedua. Hanya dengan melihat sampai tahap kedua dan melihat keseluruhannya, barulah kita dapat mengetahui dengan benar. Inilah tema umum dan tema inti yang terkandung dalam kedua kisah dalam bacaan hari ini. Lalu saudara-saudari, saya akan bertanya sekali lagi, mengapa Yesus tiba-tiba melakukan pekerjaan dengan cara yang tidak biasa ia lakukan? Mengapa Yesus tiba-tiba melalui dua tahap? Apakah Yesus benar-benar tidak memiliki kuasa untuk menyembuhkan? Atau apakah kuasanya sedikit kurang sehingga ia harus melalui dua tahap ini? Dan mengapa peristiwa ini harus terjadi pada saat ini? Langsung ke kesimpulannya, itu karena Yesus sekarang sedang bersiap untuk pelayanan keduanya. Dan pelayanan kedua itu adalah pelayanan yang lebih esensial dan lebih penting. Seperti judul khotbah hari ini, Yesus sekarang berdiri di persimpangan jalan menuju langkah berikutnya. Selama ini Yesus terutama melayani di Galilea. Ia berlayar di Danau Galilea, bolak-balik dari satu sisi ke sisi lain, dan melayani di kota-kota di sepanjang pantai Galilea. Sekarang, apa yang akan Yesus lakukan adalah, ia akan meninggalkan Galilea. Meninggalkan Galilea dan pergi kemana? Ia akan meninggalkan Galilea dan pergi ke Yerusalem. Dalam bacaan hari ini di ayat 27, ada satu kata penting yang menunjukkan hal ini. Kata itu adalah di tengah jalan. Di tengah jalan. Sekarang Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di jalan menuju Yerusalem, di persimpangan jalan itu. Namun, saudara-saudari, dari sinilah bagian yang penting. Mengapa Yesus harus pergi ke Yerusalem? Pentingnya tahap berikutnya, tahap kedua, adalah karena tujuan dan alasan mengapa Yesus akan pergi ke Yerusalem. Tujuan Yesus pergi ke Yerusalem bukan hanya untuk memindahkan tempat pelayanan. Bukan hanya karena ia mencari tempat di mana lebih banyak orang berkumpul, pusat agama dan politik, untuk memindahkan tempat pelayanannya. Alasan Yesus pergi ke Yerusalem hanya satu, yaitu untuk menderita. Alasan Yesus turun ke Yerusalem adalah untuk menderita dan mati di kayu salib. Pelayanan kedua, tahap kedua yang akan terungkap mulai sekarang adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Yesus pergi ke Yerusalem untuk mati. Itulah sebabnya kisah kedua ini penting. Jika kita hanya melihat kisah pertama, kisah Yesus hanyalah kisah tentang mukjizat. Dan kisah Yesus hanyalah kisah tentang seorang nabi. Atau hanya kisah tentang seseorang yang memiliki kuasa. Namun karena kisah kedua ini, kisah Tuhan kita Yesus menjadi sangat berbeda. Bukan hanya sekadar menyembuhkan penyakit fisik, mengusir setan, dan memberitakan firman hikmat, Tuhan kita Yesus lebih dari itu. Ia adalah Dia yang menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Yesus ding, justang telah mengkutuk dosa dan kematian yang menimpa seluruh umat manusia. Itulah mengapa bagian kedua ini penting. Jika kita hanya mengetahui pelayanan tahap pertama, akan sulit menyadari esensi Yesus ini, sifat sejati Yesus ini. Itu hanya akan terlihat kabur. Jadi tahap kedua ini diperlukan, bukan karena Yesus tidak memiliki kuasa penyembuhan, sehingga ia menyembuhkan orang buta dalam dua tahap. Tuhan kita Yesus melalui dua tahap dalam menyembuhkan orang buta itu, untuk memberitahu kita semua betapa pentingnya tahap kedua. Pelayanan yang akan terungkap mulai sekarang. Betapa pentingnya itu. Karena inilah saatnya. Karena sekarang adalah saatnya, tepat sebelum turun ke Yerusalem, disinilah persimpangan jalan menuju langkah berikutnya. Pelayanan kedua yang dimulai dari sekarang. Pelayanan ini sangat-sangat penting. Bahwa pelayanan kedua ini adalah arti sebenarnya.
Tujuan sebenarnya mengapa Yesus datang ke bumi dalam tubuh manusia, dalam rupa seorang hamba. Penyembuhan 2 tahap dan pengakuan 2 tahap mengandung makna yang dalam tentang esensi pelayanan Yesus yang akan datang, tema intinya. Saudara-saudari yang terkasih, kita harus mengetahui keseluruhannya untuk benar-benar tahu. Jika kita mengganti saluran setelah hanya melihat percobaan pertama dan kedua atlet Choi Ga-eun, kita mungkin tidak akan melihat sejarah medali emas yang terjadi setelahnya. Demikian pula, jika kita meninggalkan tempat kejadian, setelah hanya melihat penyembuhan pertama pada pasien yang kehilangan penglihatannya, kita mungkin tidak akan menyaksikan penyembuhan yang sesungguhnya, penyembuhan yang sempurna, kuasa Tuhan kita Yesus yang menyempurnakan. Demikian pula, pekerjaan yang akan dimulai dari sekarang adalah penting. Tahap kedua dari pelayanan Yesus sedang dimulai. Jika kita tidak memahami tahap kedua dari pelayanan Yesus, kita tidak dapat mengenal Tuhan kita Yesus dengan benar dan sepenuhnya. Hanya sebagai Dia yang melakukan mukjizat, hanya sebagai Dia yang menyampaikan firman hikmat, dengan ini saja kita tidak dapat mengatakan bahwa kita sudah cukup mengenal Tuhan kita Yesus. Kita hanya akan berada pada tingkat tidak bisa membedakan antara pohon dan manusia. Tuhan kita Yesus sekarang berdiri di persimpangan jalan menuju langkah berikutnya. Ia akan pergi ke Yerusalem. Ia akan pergi ke sana untuk mati. Yesus mati di sana untuk kita. Kita memperoleh keselamatan dari dosa melalui iman kepada Yesus ini. Inilah artinya mengenal Yesus dengan benar. Kita baru mengenal Yesus dengan benar ketika kita mengetahui penderitaannya. Dan kita baru dapat mengenal Yesus sepenuhnya ketika kita mengetahui kematiannya. Kita baru dapat mengenal Tuhan kita Yesus dengan benar ketika kita memahami kontradiksi, mengapa Dia yang dapat menyembuhkan semua penyakit dan bahkan membangkitkan orang mati harus menuruni jalan kematian itu. Saya berdoa dalam nama Tuhan, agar Anda semua menjadi murid-murid Yesus, yang mengenal Yesus dengan benar dan mengakuinya dengan benar. Saudara-saudari yang terkasih, hidup kita juga demikian. Sama seperti kita tidak dapat memahami Yesus sepenuhnya dengan memahami 2 tahap ini. Kita juga harus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa ada tahap berikutnya dalam hidup kita. Sama seperti Yesus berada di persimpangan jalan menuju langkah berikutnya, kita juga harus menyadari dengan benar bahwa kita selalu berada di persimpangan jalan menuju langkah berikutnya. Tidak ada kehidupan yang hanya berisi penderitaan, dan tidak ada kehidupan yang hanya berisi kemuliaan. Tempat di mana kita berdiri sekarang selalu merupakan persimpangan jalan menuju langkah berikutnya. Apakah tempat Anda berdiri sekarang adalah tempat penderitaan? Apakah ada rasa sakit dan penderitaan yang membuat Anda tidak bisa tidur nyenyak dan bahkan tidak bisa bernapas dengan baik? Ada tahap berikutnya. Tahap berikutnya yang telah Tuhan kita siapkan sedang menanti. Sekarang kita berdiri di persimpangan jalan menuju tahap berikutnya. Jika kita sedikit lagi bersandar pada Tuhan, percaya dan bersabar. Jika kita sedikit lagi memandang kepada Tuhan dan menahan diri, tahap berikutnya yang sama sekali berbeda akan terbentang di hadapan kita. Sebaliknya, adakah di antara Anda yang menikmati kemuliaan besar dan menjalani jalan hidup yang lancar? Apakah Anda hidup tanpa banyak kekhawatiran dan kecemasan? Pada saat ini, jangan pernah menjadi sombong. Jika kita menjadi sombong, Tuhan akan segera mempersiapkan tahap berikutnya. Saya mohon agar Anda selalu datang kepada Tuhan dengan rendah hati, agar berkat yang kita nikmati sekarang tidak menjadi persimpangan jalan menuju tahap berikutnya yang disebut bencana. Ada tahap berikutnya. Kita harus mengetahui keseluruhannya untuk mengetahui sepenuhnya. Ingatlah hal ini baik-baik, dan semoga Anda menyadari makna dan tujuan dari seluruh pelayanan Yesus melalui tahap berikutnya yang disebut penderitaan. Dan ingatlah bahwa hidup kita juga pasti memiliki tahap berikutnya. Jangan cepat putus asa, dan jagalah harapan dengan teguh, dan jangan sombong, tetapi selalu rendah hati bersandar pada Tuhan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar minggu ini dan masa Prapaskah yang akan dimulai pada hari Rabu menjadi masa yang demikian bagi semua jemaat yang terkasih. Sambil merenungkan firman yang telah diberikan, mari kita memuji bersama, Engkaulah segalanya. Saat ku lemah, Kau kuatku. You are my strength when I am weak. Harta yang paling berharga, you are the treasure that I seek. Kaulah segalanya, you are my all in all. Mencarimu bagai permata, seeking you as a precious jewel. Takkan pernah kulepaskan, Lord. To give up, I'd be a fool. Kaulah segalanya, you are my all in all. Hapus dosaku, nista, celaku. Taking my sin, my cross, my shame. Kebangkitanmu puji namamu.
Racing again, I bless your name. Kaulah segalanya. You are my all in all saat ku jatuh. When I fall down, you pick me up. Saat ku haus, kau penuhiku. When I am dry, you fill my cup. Kaulah segalanya. You are my all in all. Yesus anak domba Allah, Jesus Lamb of God. Mulia namamu, worthy is your name. Yesus anak domba Allah, Jesus Lamb of God. Mulia namamu, worthy is your name. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bersama agar Tuhan memberikan kita hikmat untuk memahami dua tahap ini. Mari kita berdoa agar kita mengingat dan mengetahui kedua tahap pelayanan Tuhan. Dan agar kita diyakinkan bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan adalah Kristus kita. Mari kita berdoa bersama, menyadari bahwa hidup kita juga berada dalam dua tahap. Agar orang yang berkelimpahan tidak sombong dan hidup dengan rendah hati. Dan agar mereka yang berada di tengah penderitaan tidak kehilangan harapan. Dan memandang ke depan pada pemulihan dan awal yang baru di tahap berikutnya. Awal baru yang akan Tuhan kita bukakan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa saat ini. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih. Terima kasih, karena Engkau telah menunjukkan kepada kami dua tahap untuk memberitahu kami dengan jelas siapa Yesus di persimpangan jalan menuju tahap pelayanan berikutnya. Biarlah kami hidup dengan merenungkan dan memeriksa apakah hidup kami juga berada di persimpangan jalan menuju tahap berikutnya. Jika orang-orang yang berada di tempat kelimpahan menjadi sombong, Tuhan akan mempersiapkan tahap berikutnya yang disebut bencana. Namun kami percaya bahwa bagi jemaat-Mu yang berada di tempat penderitaan, Tuhan kami selalu mempersiapkan tahap berikutnya, yaitu pemulihan dan awal yang baru. Biarlah semua jemaat-Mu hidup dengan hanya memandang kepada Tuhan kita, dengan rasa takut dan harapan di persimpangan jalan menuju tahap berikutnya. Dan juga di sepanjang minggu ini, biarlah kami hidup tanpa berbuat dosa, memandang kepada Tuhan dan memberitakan Injil. Dan melalui masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu, biarlah ini menjadi masa Prapaskah yang berharga, di mana kami menanamkan dalam hati kami makna salib Tuhan kita yang menderita untuk kami dan mati untuk kami, yaitu tahap kedua dari pelayanan Yesus, penderitaan itu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Amin.